Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 7 November 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat 10. Saya bacakan untuk kita demikian. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, cerita tentang saya dan cerita tentang Anda. Saudara-saudari, seorang pendeta menelepon rumah anggota pengunjung kebaktian minggu lalu. Dia telepon ke rumah itu dan dia mendengar suara yang halus menjawab, "Halo." Inilah percakapan pendeta dengan yang menjawab itu, namanya seorang anak Budi. Pendeta berkata, "Siapa ini?" "Saya, Budi." "Berapa usiamu, Budi?" 4 tahun. Pendeta bertanya lagi, "Bisa saya bicara dengan ibumu?" Budi menjawab, "Dia sibuk." Dengan suara agak berbisik, "Kalau begitu dengan ayahmu?" Budi menjawab, "Dia sibuk." Nah, pendeta bertanya lagi, "Apakah ada orang dewasa di situ yang lain?" Budi katakan, "Ada, Bapak polisi. Apakah saya bisa bicara dengan salah satu dari polisi itu?" Budi menjawab, "Mereka sibuk." "Siapa lagi orang dewasa di situ?" Budi menjawab, "Ada, Regu penyelamat. Bolehkah saya bicara dengan salah satu mereka?" Budi menjawab, "Mereka sibuk." Lalu pendeta itu bertanya, "Apa yang mereka lakukan sehingga semua sibuk, Budi?" Budi menjawab, "Mereka sibuk mencari saya." Rupanya Budi melemparkan anak kucing tetangganya ke atap rumah dan menjadi masalah. Budi telah melakukan keselamatan dan dia bersembunyi di bawah meja telepon yang ditutup dengan taplak meja. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, karena kesalahan banyak orang bersembunyi di negeri ini, seperti bersembunyi dari kejaran polisi, kejaksaan, KPK, dari bank rentenir. Maka yang bersembunyi itu namanya menjadi buronan. Dan tidak kalah juga kita bersembunyi dari hadapan Tuhan karena kita telah berbuat dosa dan kesalahan. Demikianlah diawali oleh Adam dan Hawa bersembunyi dari depan Tuhan setelah mereka melanggar firman Tuhan. Mereka bersembunyi karena takut dan harus menghindar dari hadapan Tuhan. Rupanya berbuat kesalahan
menjadi takut. Keduanya akan bergandeng tangan. Berbuat kesalahan yang tidak mau bertanggung jawab, membuat satu cara, ialah melarikan diri dan bersembunyi. Lari dan bersembunyi sebagai ciri orang tidak bertanggung jawab atau pengecut. Ada buronan yang diumumkan kepada masyarakat oleh pihak yang berwajib. Dia berkata akan mendapat imbalan sejumlah uang besar bila bisa menangkap si buron si anu ini. Saudara-saudari, ternyata sebagian besar buronan polisi, kejaksaan, KPK di negeri kita ini tertangkap. Seharusnya saya berbuat salah, dengan penuh tanggung jawab saya harus menyerahkan diri dan menyelesaikan semua kesalahan dengan segala resikonya. Di Taman Eden, Adam dan Hawa memiliki kebebasan pada awalnya. Mereka dipelihara, diasuh, dikasihi oleh Tuhan. Mereka tidak berbusana, tetapi tidak merasa malu, sebagai tanda relasi yang serasi, sempurna, baik dengan Tuhan Sang Halik maupun dengan sesama. Demikian juga dengan alam. Ada keintiman yang sejati. Tetapi setelah mereka melanggar firman Tuhan, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, apa akibatnya? Akibatnya semua berubah. Terutama relasi, keintiman menjadi rusak, baik dengan sesama, terutama dengan Tuhan. Takut, malu, menutup diri, inilah yang mereka lakukan. Sehingga Tuhan harus mencari mereka dan berseru, "Di mana engkau?" Karena biasanya mereka menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi kali ini mereka menjadi buronan Allah. Itulah cerita tentang saya dan cerita tentang Anda. Pada saat tertentu dalam hidup ini kita lari dari Allah dan coba bersembunyi karena telah berbuat dosa dan salah. Tetapi ada berita yang lebih besar, bahwa Allah tidak membiarkan kita lebih lama dalam persembunyian itu. Kita dipanggil, "Di mana engkau?" Dia mencari bagaikan gembala mencari domba yang sesat. Dia berdiri bagaikan mercusuar bagi pelaut untuk menemukan arah jalan yang benar, untuk menyelamatkan orang berdosa. Inilah berita Injil, berita Alkitab. Sekali lagi, demikianlah cerita saya dan juga cerita Anda. Tuhan Yesus anak Allah mencari dan menyelamatkan kita. Saudara-saudari, mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, kita sebagai anak terhadap orang tua, sebagai suami, istri, dan sebaliknya dalam keluarga kita. Anda pernah berbuat dosa dan bersembunyi? Yang kedua, bagaimana suara Tuhan yang Anda dengar memanggil Anda agar keluar dari persembunyian dosa dan bertobat? Yang ketiga, sebaiknya apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa menurut Anda setelah mereka berbuat dosa, memakan buah yang Tuhan sudah larang? Mari berdoa. Bapa Surgawi, dosa telah mengikat kami. Tetapi Tuhan Yesus memanggil dan mencari kami untuk diselamatkan. Inilah kami, ya Bapa. Oleh pertolongan Roh Kudus,
kami keluar dari persembunyian dosa, dan oleh Roh Kudus kami dibimbing dalam pertobatan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.